kembali lagi bersama aku Silva Mariana di podcast Insight Talk, your source for news and insightful talk. Nah, Sobat Insight, gimana nih kabarnya semua yang pada nonton di rumah? Apa kabar? Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya. Nah, kembali lagi bersama aku Silva Mariana dan mungkin sesuai dengan yang kalian baca di judul podcast ini, kali ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya sangat menarik untuk dibahas ya. Ada yang tahu gak sih tentang apa? Oke, jadi Sobat Insight Talk, hari ini kita akan membahas tentang literasi. Siapa sih yang gak tahu gitu ya tentang literasi gitu. Nah, tapi kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa ya Sobat Insight. Nah, tapi sebelum membahas lebih dalam, aku mau kasih tahu dulu nih kenapa sih alasan kita hari ini mengangkat tema literasi. Nah, jadi Sobat Insight, literasi itu tentunya adalah sesuatu hal yang sangat penting ya untuk kita lakukan gitu. Nah, menurut UNESCO, literasi itu adalah salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan. Nah, kenapa sih bisa gitu? Nah, jadi dengan literasi seseorang itu bisa memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat melakukan apa yang dia pahami. Tapi Sobat Insight, cukup disayangkan nih beberapa waktu lalu ada kabar dari studi Program for International Student Assessment atau studi PISA menyatakan bahwa tingkat literasi di Indonesia itu menurun ya dari tahun 2018 nih Sobat Insight. Selain itu, UNESCO juga menyebutkan bahwa indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% aja nih Sobat Insight. Cukup disayangkan banget ya. Nah, padahal kan literasi itu sangat penting ya. Tapi di negara kita sendiri literasi itu masih sangat rendah gitu ya. Atau mungkin minat baca masyarakat Indonesia tuh sangat kecil gitu ya Sobat Insight. Oke. Buat membahas lebih dalam lagi nih tentang literasi, tentu aja aku nggak sendirian nih. Hari ini aku ditemani sama sosok yang sangat inspiratif dan sosok yang ikut berkontribusi dalam literasi nih. Siapa sih kira-kira Sobat Insight? Sebelum itu, mari kita simak dulu yuk tayangan berikut ini. Khalisa Muslimah, seorang mahasiswi jurusan perikanan di FPIK Universitas Padjadjaran. Selain dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi, Khalisa juga memiliki gelar istimewa yang membanggakan, yaitu Duta Baca Kota Sukabumi. Gelar ini menjadi bukti nyata dari dedikasi Khalisa dalam memajukan literasi dan menciptakan dampak positif di lingkungannya. Khalisa Muslimah adalah representasi anak muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berdampak bagi masa depan. Wah, keren banget ya narasumber kita Sobat Insight. Oke, langsung saja kita sambut Kak Khalisa Muslimah. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, gimana Kak perjalanannya tadi dari tempat tujuan ke sini tentunya? Oke, sebenarnya karena aku dari Jatinangor ya, dekat Sumedang atau di Sumedang dekat di Bandung. Itu aku OTW kemarin sih Kak, malam Senin. Karena kebetulan hari ini tuh ada kegiatan di SMA 4 dan di perpustakaan Kota Sukabumi. Jadi aku memutuskan untuk pulang dan alhamdulillahnya mungkin berkesempatan hadir di sini. Jadi perjalanannya cukup panjang dan lumayan padat ya, karena kemarin sampai Sukabumi mungkin sekitar jam 10 malam dan paginya langsung berangkat, soalnya sekarang kesini. Alhamdulillah, wah keren banget ya Sobat Insight, narasumber kita udah sampai menyempatkan gitu ya untuk hadir di podcast kita kali ini. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, Kak Khalisa, BTW sekarang kegiatannya apa aja sih Kak? Oke, mungkin selain berkuliah, tentunya aku juga masih mahasiswa aktif di Universitas Padjadjaran. Aku semester 5 dan angkatan 2022 dan aku aktif di program studi perikanan yang tentunya banyak banget praktikumnya, kegiatan praktikumnya lumayan banyak walaupun cuma sama mungkinnya 20 SKS tapi praktikumnya lumayan padat, Senin sampai Jumat itu ada. Dan selain praktikum dan kampus, mungkin aku juga aktif di Duta Baca karena kebetulan sekarang sedang mengikuti kegiatan di Duta Baca Provinsi Jawa Barat tentunya, dan itu juga merupakan bagian dari tugas kami selaku Duta Baca Kota Sukabumi yang terpilih dan melanjutkan ke jenjang provinsi. Mungkin selain itu paling ya organisasi dan juga kepanitiaan. Oh, berarti Kakak aktif juga di organisasi? Bisa dibilang aktif sih. Oh, keren banget ya Sobat Insight yang narasumber kita kali ini. Oke, nah Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong kenalin dulu nih
personal diri kakak kepada penonton yang ada di rumah. Oke. Halo Sobat Insight. Jadi sebenarnya udah aku sebutin tadi juga bahwa aku ini seorang mahasiswa dan masih aktif perkuliahan di semester 5. Dan mungkin bisa dibilang semester yang paling mumet dan paling juwet karena banyak banget tekanan dan udah mulai ditanya-tanya soal draft skripsi dan juga udah ditanya soal bab 1, bab 2 dan sebagainya. Dan juga aku seorang yang aktif di kegiatan seperti kepanitiaan, organisasi dan juga beberapa kegiatan sosial. Dan mungkin sekarang karena aku memiliki minat yang lumayan besar di Duta Baca dan Literasi, aku berkecimpung di Duta Baca Kota Sukabumi yang alhamdulillahnya mendapatkan posisi sebagai juara 1 yang mengharuskan aku untuk pergi ke provinsi dan menjalankan seleksi. Mungkin seperti itu saja kegiatan sehari-hari aku dan apa yang aku lakukan dalam beberapa waktu terakhir ini. Oke, keren banget ya Sobat Insight. Ternyata Kakak Lisa ini sangat bisa, mungkin kalau aku pribadi lebih ke keren sih Kak nyebutnya, kayak karena Kakak aktif di Kakak sebagai Duta Baca Kota Sukabumi juga, terus Kakak aktif di kampus tentunya dan juga organisasi kepanitiaan gitu. Itu gimana sih Kak cara ngatur waktunya gitu? Oke, kalau misalnya masalah waktu sih semua orang kayaknya ada struggle di waktu itu ya Kak, karena memang kita ini cuma punya waktu 24 jam tapi kewajiban kita banyak sebagai manusia, sebagai aku sendiri ya, sebagai agamanya muslim dan seorang yang memang tentunya punya kewajiban hidup di dunia dan juga punya kewajiban sebagai seorang anak yang perlu membanggakan tentunya sebagai mahasiswa. Kalau aku sendiri sih membagi tugasnya itu lebih ke kayak mengatur urgensi sih, karena mungkin kita udah sering dengar kayak kuadran prioritas yang dimana pasti mengerjakan yang mendesak terlebih dahulu dan penting tentunya. Setelah itu mungkin penting tapi kurang mendesak, lalu ada yang mendesak tapi kurang penting dan juga tidak penting dan tidak mendesak. Mungkin lebih ke kayak seperti itu. Dan aku tipikal orang yang multitasking, jadi kalau emang bisa 2 sekaligus kenapa enggak? Ya betul. Seperti itu. Mungkin boleh dicontoh ya sama teman-teman yang nonton di rumah cara Kakak Lisa mengatur waktunya gitu dengan memprioritaskan apa yang penting terlebih dahulu. Oke. Nah, kakak kan sebagai Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2024 berarti ya. Nah, apa sih Kak awalnya tuh gimana gitu? Boleh diceritain kenapa Kakak bisa menjadi seorang Duta Baca Kota Sukabumi dan apa yang motivasi Kakak? Oke. Mungkin kalau motivasi itu berawal dari mana? Itu aku karena orangnya yang emang gak bisa diem. Dan aku tuh tipikal orang yang kalau diem tuh stres. Jadi kayak harus nyari sesuatu gitu. Nah, aku berangkat dari fakultas. Sebenarnya di Unpad itu ada putra-putri fakultas dan aku alhamdulillahnya dinobatkan sebagai putri fakultas perikanan itu tahun 2023 dan tentunya lanjut ke tingkat universitas di mana mengikuti putra-putri Pajajaran. Namun sayangnya memang belum bisa menjadi pemenang atau bahkan belum avail di tempat yang mendapatkan titel pada saat itu, dan aku merasa bahwa apa yang aku pelajari selama menjadi putri Pajajaran FP itu harus aku bawa kemanapun aku pergi gitu. Dan ternyata pas aku lihat rumahku sendiri ternyata punya masalah sendiri nih, punya masalah pribadi yang memang mungkin teman-teman di sini merasakannya. Kita kota Sukabumi yang tentunya mungkin baru dibandingkan kota Bandung yang udah besar, kota Bogor dan kota Depok. Aku melihatnya kayak kita juga kota dan kita juga punya SDM yang unggul nih, tapi sayangnya memang tidak ada fasilitas, bahkan mungkin emang sudah ada fasilitas tapi beberapa SDM-nya tidak memanfaatkan hal tersebut. Dan entah kenapa aku dipertemukanlah dengan FYP beranda aku tentang Duta Baca, Literasi dan Kota Sukabumi. Aku merasa terpanggil dan aku merasa bahwa mungkin ini jawaban aku atas kegagalan aku di putra-putri Pajajaran dan aku melihat potensi yang ada di dalam diri aku. Namun aku ragu karena aku jauh gitu loh dari Sukabumi gitu. Dari Sukabumi ke Jatinangor lumayan cukup jauh untuk melibatkan hal yang harus datang langsung gitu. Tapi pas aku melihat kriteria persyaratan dan juga kemampuan aku, apakah aku bisa, di situ aku memutuskan untuk daftar dan ternyata memang alhamdulillahnya terpilih. Dan mungkin itu yang membuat aku bisa meyakinkan diri aku untuk mengikuti Duta Baca ini adalah aku sebagai manusia yang tentunya mendapatkan ilmu harus bisa memberikan ilmu itu. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi Kak, karena kan aku juga sendiri kebetulan punya teman Duta Baca Kota Bogor ya. Tapi dia tuh bukan asli orang Bogor gitu, tapi dia bisa karena berdomisili di Bogor. Tapi kalau Kakak sendiri asli orang Sukabumi. Nah itu funfact-nya bukan ya. Bukan. Aku sebenarnya lahir di Bandung. Lahir di Bandung dan mungkin aku bisa dibilang penjelajah Jawa Barat. Kenapa? Karena aku TK di Jatinangor, terus SD kelas 1 di Surabaya tuh di Kabupaten Sukabumi, kelas 2, kelas 3 di Majalengka, dan dari kelas 4 SD sampai SMA itu kebetulan di Sukabumi, sampai aku punya KTP Sukabumi. Dan memang sampai sekarang pun sebenarnya keluarga berdomisili di Sukabumi, tapi memang qadarullah rezeki Unpad
menerimaku, jadi aku di sana gitu. Gitu. Oke, berarti tapi kalau rumah tinggalnya di sini? Di sini, rumahnya juga nggak terlalu jauh sih kalau dari sini, dari kampus sini. Oke, keren banget ya ternyata teman-teman. Lalu nih Kak, sebagai duta baca itu tugasnya ngapain aja sih, dan program apa aja nih yang udah dilakuin sama Kakak gitu? Oke, mungkin berlandaskan dengan duta ya, istilah duta kan kita pasti tahu dan kenal banyak dan udah nggak asing di telinga kita seorang duta, entah itu duta baca atau bahkan duta kesehatan, duta gender dan sebagainya. Yang tentunya kegiatan atau tupoksi awalnya itu lebih ke mengadvokasi dan membawa perubahan sebagai agen perubahan. Dan duta baca ini berfokus pada literasi sesuai dengan namanya dan di bawah bimbingan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Nah, untuk tugasnya selain mengadvokasikan dan membawa perubahan di literasi, tentunya kita juga membawakan program yang memang tentunya untuk mencapai tujuan tersebut. Dimana kalau di Duta Baca sendiri kan ada paguyubannya ya Kak, paguyuban Duta Baca Kota Sukabumi. Nah itu sebenarnya kita punya program-program yang cukup banyak dan itu bisa dilihat di Instagramnya teman-teman, dan itu bisa diikut sertakan oleh semua orang dan bahkan gak hanya Kota Sukabumi aja. Buat teman-teman yang tentunya punya Instagram zaman sekarang gitu ya, boleh banget menghubungi atau mengunjungi Instagram Duta Baca karena di sana ada program seperti mingguan kayak One Week One Book dan sebagainya. Nah untuk aku pribadi, aku ini membawakan program You Talks, yakni You Talking About Literasi Kota Sukabumi. Karena kan aku jauh nih Kak, jadi aku berinisiasi untuk membawakan program yang dimana bisa dijangkau oleh aku untuk menjangkau kotaku sendiri gitu. Jadi kayak menghubungkan aku yang jauh dengan kota gitu. Dan isinya tuh lebih ke kayak platform yang memberikan informasi seputar literasi di Sukabumi. Seperti mungkin aku berlandaskan awalnya itu kayak platform berita Sukabumi Info, SRI, update dan sebagainya gitu ya. Nah aku pengen buat tapi sisi literasinya, karena pas aku tanya ke teman-temanku, ternyata banyak teman-teman di Sukabumi yang nggak tahu nih ternyata ada perpustakaan daerah, perpustakaan kota tuh pasti tahu, tapi perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kelurahan itu jarang yang tahu ya. Padahal setiap kelurahan dan kecamatan itu ada yang memiliki perpustakaan kecamatan dan kelurahan. Dan di situ aku berangkat membuat sebuah platform yang memang sekarang belum banyak exposure atau belum banyak followersnya, tapi aku sudah merasakan sedikit demi sedikit dampak dari adanya Instagram ini gitu. Dan tak hanya online, saat aku pulang ke Sukabumi seperti tadi, aku dipanggil atau mendatangkan diri ke SMA dan sekolah-sekolah atau bahkan ke teman bacaan masyarakat dan juga perpustakaan untuk ikut serta dalam membahas mengenai literasi dan juga mengembangkan literasi. Seperti itu. Oke, keren banget ya. Tapi tadi kakak tuh membuat platformnya sendiri gitu, dalam berbentuk Instagram. Oke, berarti boleh tuh Sobat Insight dilihat ya Instagramnya atau di follow juga. Iya. Tadi apa kan namanya? YouTalks, YUTALKS. Oke, di @YouTalks. Oke. Nah kan kakak ini kan seorang duta baca Kota Sukabumi gitu ya, pasti udah gak aneh lagi dong sama yang namanya literasi gitu. Nah menurut kakak sendiri apa sih literasi gitu, dan sebagai duta baca gitu seberapa penting sih peran tersebut dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya literasi? Oke. Mungkin kalau literasi sendiri seperti yang kita sudah tahu bahwa mungkin kegiatannya itu kayak membaca, menulis, tapi tak hanya itu. Dari definisinya sendiri literasi itu membaca, menulis, mendengar, memahami dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan gitu. Nah menurut aku sendiri literasi ini tuh sebagai perubahan dalam hidup aku, karena menurutku apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sebuah literasi, karena kita mengolah sesuatu gitu ya Kak. Karena kan kayak misal kita lagi galau nih, kayak tiba-tiba insecure atau tiba-tiba overthinking sebagai mahasiswa, ngelihat teman-teman di luar sana tuh sibuk punya pencapaian, ada yang berprestasi, ada yang berdampak, dan ada juga yang mungkin jadi famous dan beruang gitu ya. Kadang literasi ini merubah aku sendiri sebagai orang yang mungkin tadinya lagi insecure atau overthinking. Dengan adanya literasi, aku mengolah informasi dari teman-teman di luar sana, itu aku bisa menjadi orang yang berubah saat itu juga, kayak maksudnya kayak langsung berproses gitu. Jadi menurutku literasi adalah sesuatu yang bisa merubah kita dari arah yang kurang baik menjadi lebih baik. Seperti itu. Iya, mungkin kalau tadi kata Kakak Lisa, literasi itu merubah dari yang kurang baik menjadi baik, tapi bisa juga dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu juga. Tentunya itu karena kita kan memang kalau misalnya dasarnya yang mungkin diterapkan, yang membaca dan bahkan mungkin mendengar itu juga pasti mendapatkan informasi yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu. Oke. Nah, terus menurut kakak sendiri, gimana sih literasi itu bisa jadi alat itu untuk bisa mengubah hidup seseorang, dan memang seberapa penting sih literasi tersebut untuk kehidupan sehari-hari kita? Oke. Mungkin
mungkin kita coba sangkut pautkan dalam sebuah buku ya. Aku membaca buku yang judulnya Magnet Rezeki karya Nasrullah. Itu merupakan buku yang pertama kali aku baca, tapi langsung bikin aku buku pertama yang aku baca dan bikin aku langsung nyadar kalau misalnya dengan baca aku tahu gitu. Kalau misalnya aku gak berliterasi pada buku itu, aku gak akan bisa merubah hidup aku. Aku bisa merubah hidup aku dengan beberapa prinsip atau beberapa metode dari penulis itu karena aku berliterasi dengan buku tersebut. Terkadang kita sudah membaca tapi tidak memproses buku itu, nyatanya jadi percuma, atau kadang ya udah asal baca aja dan menjadi buku yang kita baca dan lupakan gitu. Cuman kalau kita benar-benar mengolah informasi dari buku itu menjadi sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk merubah diri kita sendiri. Contohnya saat aku dulu aku memang seperti sama teman-teman di luar sana punya struggle gak keterima di beberapa PTN yang mau aku tuju gitu, apalagi berlandaskan sekolah yang mungkin butuh effort lebih. Aku merasa bahwa hidup ini kayak gak adil, atau bahkan kayak apa sih gitu, kenapa sih aku dipersulit sedangkan orang-orang kayak gampang banget gitu. Pas aku baca buku itu kayak meyakinkan bahwa semua orang ini punya kegagalan yang tentunya bakal dilihat dalam kesusahan gitu. Di sini aku menjadikan buku itu alat untuk merubah diri aku. Jadi alatnya apa? Alatnya itu buku, informasi, dan bahkan pengolah informasi dari kepala kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi kalau kalian sendiri biasanya baca yang paling sering itu baca apa sih, novel kah atau apa gitu? Nah, kayak aku gak suka novel, aku gak suka cerita. Ya, apalagi romance. Aku bukan orang yang suka romance kecuali nonton. Aku tuh tipikal orang yang suka baca, suka nonton gitu. Jadi kalau misalnya romance, aku arahkan ke nonton. Karena kalau baca tuh kan berimajinasi ya. Dan aku tuh merasa kurang suka aja berimajinasi hal-hal yang seperti itu gitu. Aku merasa kayak harus lihat aja dan merasakannya langsung gitu. Kalau romantisasi pikiran sendiri lebih ke self improvement. Aku baca bukunya kebanyakan self improvement, dan buku aku hampir 90% itu self improvement, 10% baru novel. Karena kurang suka, dan novel yang aku suka itu cuma buku seriesnya Gumi. Kenapa? Oh itu, ya aku juga baca itu. Karena aku tuh suka banget action dan adventure gitu kan, fantasi dan sebagainya. Gitu. Nah, sci-fi gitu. Kalau misalnya difilmkan kan kadang nggak nyampe. Iya, gitu. betul. Jadi aku suka berimajinasi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kalau di banyak remaja usia aku kan sukanya romance dan sebagainya gitu. Nah, aku sukanya drakor, film gitu. Kalau misalnya untuk film kayak Hollywood dan action dan sebagainya itu kayak ada bukunya nih, misal kayak Maze Runner ada buku dan ada filmnya, terus Harry Potter dan sebagainya. Itu aku lebih suka ke nonton. Iya. Karena kenapa ya? Karena aku tuh udah capek-capek berimajinasi terpatahkan oleh filmnya. Jadi aku yaudah nonton aja gitu. Kalau bacanya lebih ke self improvement. Lebih ke aku nggak terlalu suka baca kalau misalnya emang ada filmnya. Tapi kalau menurut pendapat sendiri, kalau dengan misalnya ini kan banyak nih generasi muda terutama Gen Z yang kayak kan udah masuknya ke main gadget terus gitu, ngapain baca buku kayak ngebosenin gitu, ngeboringin, tapi gue mah misalnya lebih nonton aja dah gitu, misalnya kayak gitu. Tapi menurut kakak apakah nonton juga bisa disebut literasi? Mungkin balik lagi ya, karena kalau sekarang Gen Z ya banyaknya nonton, termasuk aku, bahkan aku juga yang kalau lihat mungkin kalau di kampus kita bahasanya jurnal ya, bukan lagi buku teks, buku dan sebagainya. Dan aku juga kegiatannya emang sehari-hari udah review jurnal sampai muak gitu ya. Dan memang itu bikin mata pening dan sebagainya. Tapi untuk hiburan tentunya kita membutuhkan sesuatu yang ringan. Dan zaman sekarang anak Gen Z mungkin taunya ya udah bosan ya kalau baca buku. Tapi kalau udah nonton film sama seperti tadi, karena kita mengolah sesuatu, jadi itu sudah termasuk literasi. Bahkan ada yang namanya literasi digital, dan itu tak hanya membaca e-book atau PDF dan sebagainya, tapi itu juga menonton sebuah animasi atau video dan juga mendengarkan podcast. Seperti yang kita sedang lakukan, kita sedang berliterasi karena kita mengolah informasi. Berarti yang perlu penonton di rumah tahu bahwa literasi itu bukan hanya tentang membaca menulis saja, tapi dengan kalian nonton juga itu bisa disebut literasi gitu. Oke nih Kak, seperti yang tadi kan aku bilangnya di intro, kalau misalnya tingkat literasi di Indonesia itu kan sangat rendah gitu ya. Nah, semalaman kakak kayak kan kakak udah sering kan turun lapangan gitu untuk mensosialisasikan literasi gitu. Nah, gimana sih Kak kondisi literasi sekarang tuh yang pada sebenarnya gitu, pada kenyataannya, dan apakah sebenarnya masyarakat Indonesia tuh udah cukup baik dalam literasi atau memang ternyata sangat memprihatinkan? Kalau dilihat dari sudut pandang aku pribadi itu sebenarnya 50-50 ya. Kenapa? Karena kadang saat aku pergi ke Jatinangor Mall atau aku lagi berkunjung ke perusahaan, tentunya kita melihat orang-orang yang alhamdulillahnya kita syukuri sebagai orang yang aktif dalam literasi. Mungkin membaca atau bahkan melakukan sebuah kegiatan literasi seperti berbicara yang membawakan hal
saat kita pulang ke lingkungan, aku tuh rumahnya memang hampir ke daerah kabupaten walaupun masih kota, dan mungkin aku sedikit miris ya melihatnya, banyak sekali angka putus sekolah, banyaknya juga kenakalan remaja, dan mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kegiatan tindak kriminal. Dan itu merupakan salah satu dampak dari kurang literasi menurutku. Dan itulah yang membuat Indonesia mungkin sulit untuk meningkatkan angka literasinya, sehingga butuh beberapa usaha dari beberapa stakeholder yang ada, seperti mungkin duta baca atau mungkin dinas, bahkan kita sendiri sebagai insan manusia yang tentunya berliterasi, kita memiliki peran menurutku untuk membantu teman-teman yang kurang mendapatkan motivasi untuk berliterasi, karena memang tak semuanya itu merasakan hal yang sama. Balik ke selera itu bisa kita ubah atau kita ajak, dan bahkan kita bisa suntikan motivasi walaupun memang sulit ya. Aku ada kenalan di duta baca juga, namanya Kak Elisa. Beliau itu membawakan program Read on the Road, jadi membaca dengan anak-anak jalanan. Kadang saat kita lihat secara langsung mungkin mereka kayak yang males atau kayak ih apaan sih orang teh, bukannya nyari kerja yang benar, atau bahkan kayak ih kenapa nggak sekolah. Kadang memang ada yang seperti itu, kadang juga ada yang mereka mau tapi memang terbatas oleh dana, fasilitas, dan sarana gitu. Maka dari itu mungkin aku lebih memiliki pesan kepada orang-orang yang sudah diberikan keberuntungan berupa fasilitas, sarana, bahkan kemauan untuk mengajak orang-orang tersebut gitu. Karena aku menemukan juga di depan Jogja, sebelah Sukabumi, yang suka ada anak kecil suka jualan tisu. Aku nanya kan, kayak kamu sekolah nggak? Nggak sekolah. Terus gimana mau? Terus baca buku bisa nggak? Suka teh, bisa baca buku. Terus ada bukunya? Ya, enggak gitu. Terus dia ngeliat, aku nanya tuh karena dia tuh duduk di tangga depan KFC dan ngeliat orang lagi baca buku gitu. Jadi kayak aku bertanya gitu, kenapa dia bisa seperti itu? Kan kita kadang miris ya, hati kita terasa kayak sedih, bahkan mungkin apalagi mungkin kita yang melihat kayak posisinya atau bahkan yang dilihat sama kita dulu gitu, merasa pengen membantu. Kadang ada orang yang ngomong, aku pengen kaya supaya bisa membantu orang. Nah itulah yang aku pesankan kepada beberapa teman aku atau bahkan orang-orang yang mungkin sudah diberikan keberuntungan untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena bukan mereka yang tidak mau, bahkan kitanya aja yang egois untuk mengajak gitu, seperti itu. Ya mungkin ini bisa jadi pesan juga sih buat teman-teman di rumah ya, karena kita yang udah mungkin udah punya fasilitas lah ibaratnya gitu ya untuk bisa berliterasi, terutama khususnya membaca gitu, kayak coba untuk manfaatkan gitu hal tersebut gitu, lakukanlah literasi karena masih banyak orang yang mungkin kurang mampu atau membutuhkan justru menginginkan hal tersebut gitu ya. Oke. Lalu Kak, menurut Kakak gitu, apa sih yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi di masyarakat tuh gitu? Selain mungkin tadi karena fasilitasnya kurang gitu, apalagi sih gitu? Mungkin kalau zamannya tren sekarang tuh terbawa arus ya. Menurutku itu hal yang cukup krusial, karena kita ini biasanya orangnya FOMO, dan kayak ngerasa bahwa kita tuh kalau beda itu salah gitu. Nah menurutku adalah perbedaan atau adanya rasa ingin mengikuti orang lain dan terbawanya arus akulturasi budaya dan sebagainya itu merupakan salah satu faktor rendahnya literasi. Karena zaman sekarang mungkin ada beberapa kelompok orang yang biasanya menyukai hal-hal yang jauh dari literasi, dan ada orang lain yang merasa itu keren, diikutkanlah dirinya ke hal tersebut. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua adalah peran orang terdekat, contohnya keluarga. Banyak mungkin yang aku belum menjadi seorang ibu, tapi aku memiliki adik di rumah, dan aku merasa bahwa peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap literasi anaknya gitu. Kalau misalnya nih ada orang tua yang mungkin kita mencontohkan dengan ucapan kayak coba baca buku, tapi dia sendiri main handphone atau mungkin menonton televisi untuk orang-orang di Sukabumi gitu ya. Ya bagaimana orang mau lihat, karena kan bagaimana anak mengikuti gitu, karena yang dia lihat adalah ibunya yang sedang memainkan handphone, menonton televisi gitu. Jadi menurutku itu yang merupakan salah satu faktor utama dan paling dasar kenapa Indonesia rendah literasi, karena literasi tingkat keluarganya kurang dikuatkan. Menurut pustakawan ahli utama di Duta Baca Kota Sukabumi atau di diskusi itu memang keluarganya sangat berpengaruh. Jadi kalau menurut aku bagi kesadaran yang udah memiliki fasilitas, kita harus bisa menjaga orang yang mungkin terdekat dengan kita untuk membiasakan literasi. Seperti aku ke adik aku dulu ditinggal karena orang tua kerja. Tapi aku ngelihat adik aku yang sekarang merasa bahwa zaman sekarang anak SD kelas 1 aja udah pegang gadget gitu. Sedangkan kita kan di SMP atau SMA. Nah, itulah tantangannya yang besar gitu. Jadi kayak dari sekarang aku udah mulai beliin buku, atau bahkan kayak aku downloadin buku-buku PDF yang sebenarnya itu kayak
hal untuk baca, tapi kenapa enggak? Kenapa Kayak nggak gitu coba sih. dulu? Betul. Mungkin itu juga sih jadi pesan juga, selain kita mungkin kalau di ranah keluarga, selain kita misalnya kayak tadi kakak contohnya punya adik, gak cuman kita kayak nyuruh aja, tapi kita juga harus memberikan contoh gitu ya. Oke. Nah terus kan kak, karena tadi kan tingkat literasi Indonesia itu rendah gitu, dan bagaimana sih pengaruh kebiasaan dalam membaca terhadap kemajuan di Indonesia gitu, karena kan pasti mungkin ada pengaruhnya dikala tingkatnya rendah tuh seperti apa, dan juga ketika angka literasi di Indonesia tuh tinggi tuh seperti apa gitu. Oke. Mungkin tadi pagi ya, kebetulan aku sedang melaksanakan kegiatan prakarantina Duta Bahasa Jawa Barat, di mana aku mendapatkan informasi seperti pengangguran terbuka, terus adanya ketahanan pangan, inflasi, juga stunting. Itu merupakan salah satu faktor di Indonesia ya, masalah di Indonesia yang faktornya literasi. Kita nggak akan mungkin stunting kalau misalnya kita tahu harus kayak gimana pas pas sedang mengandung gitu. Karena kan stunting masalahnya seorang ibu dari hamil di awal sampai 1000 hari kemudian gitu. Itu kan jadi salah satu hal yang menurutku masalah yang gak cuman kita aja yang tahu, tapi satu Indonesia bahkan menggemborkan masalah stunting gitu. Stunting, bahkan sekarang udah adanya inflasi ya tentunya sangat berpengaruh dengan Indonesia dong, karena kan Indonesia punya mata uang. Tentunya semua orang berekonomi, bahkan negara juga punya utang gitu. Itu kan sangat besar gitu untuk bisa dikatakan sebagai masalah tingkat negara gitu. Dan menurutku itu adalah salah satu hal yang disebabkan karena renahnya literasi. Kalau misalnya nanya Indonesia, tentunya banyak yang bisa kita tingkatkan dengan literasi. Tapi kalau misalnya kita berangan-angan ke Indonesia, bahkan ke kota sendiri, itu kadang nggak terasa nyata gitu. Aku suka membandingkan dengan diri sendiri. Dengan adanya literasi, kita itu berubah, yang lama-kelamaan berubah untuk kampus, berubah untuk kota, berubah untuk Jawa Barat, bahkan untuk Indonesia gitu. Contohnya kayak misal, aku alumni MAN 2. Di MAN 2 aku merubah diri dengan literasi yang pertama kali masuk Unpad itu maksudnya sejauh ini aku belum pernah tahu ada alumni MAN 2 masuk Unpad gitu. Itu perubahan peningkatan dari aku membawa peningkatan ke MAN 2. Dan sekarang mungkin di Unpad aku gak yang wow dan gak yang membawa banyak perubahan untuk Unpad, tapi untuk kota Sukabumi sendiri ada nih mahasiswa Unpad yang jadi duta baca kota Sukabumi. Mungkin itu jadi perubahan lagi di Unpad untuk kota Sukabumi. Dan kota Sukabumi mungkin aku nggak tahu ya kedepannya bakalan seperti apa di Jawa Barat, duta bahasa Jawa Barat, tapi aku merasa bahwa akan ada peningkatan nih dari kota Sukabumi untuk Jawa Barat, dan itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita ambil dari diri kita sendiri gitu. Bayangkan jika SDM unggul bersatu di kota, terus ke provinsi, dan bahkan ke nasional gitu. Itu dari literasi bisa meningkatkan Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, berarti aku dapat menyimpulkan ya bahwasanya sebelum ke ranah nasional atau ke bangsa kita gitu, pasti literasi itu sangat berpengaruh ke diri kita sendiri, yang dimana nantinya kita akan mempunyai wawasan lebih banyak, dan nantinya juga berdampak pada lingkungan sekitar kita, ke instansi atau mungkin university atau mungkin wilayah kampung kita gitu, yang nantinya akan sangat berpengaruh juga ke bangsa kita. Oke. Nah, tapi ini Kak, dari pengalaman Kakak sendiri ya, apa tantangan terbesar yang pernah kakak alami dalam meningkatkan budaya literasi di generasi muda tentunya? Karena kan memang seperti yang kita tahu, kalangan anak muda sekarang ini tuh terutama Gen Z itu sangat susah gitu untuk mau ada kemauan untuk membaca, karena ya seperti yang kita tahu juga, karena sekarang mungkin udah banyak berkecimpung atau banyak main gadget gitu, atau mungkin scroll TikTok atau dan lain sebagainya gitu. Itu menurut Kakak gimana? Menurut aku sih balik ke diri sendiri ya, karena memang musuh terbesar kita, terus motivasi terbesar kita itu diri sendiri. Balik lagi ke aku dan aku, karena semuanya tuh pandangan baik buruk kehidupan tuh tergantung kita. Sebenarnya kita lihat orang dia baik ya karena kita lihat dia baik, kalau lihat dia buruk ya karena kita lihat dia buruk, karena kan setiap orang ataupun setiap keadaan itu punya plus minusnya gitu. Kalau Gen Z sekarang minat bacanya rendah, termasuk aku, itu di kemajuan teknologi AI dan IoT. Mungkin sekarang kayak ibaratkan kita seorang akademisi yang belajar tiap hari, orang taunya brandingan kita ya belajar dengan textbook atau PDF, jurnal dan sebagainya. Nyatanya kita pakai AI, nyatanya kita ChatGPT dikit-dikit, Gemini dan sebagainya. Dan menurut aku itu membohongi diri sendiri kalau kita tidak memberikan alasan kenapa kita pakai AI dan kenapa kita langsung copy paste dengan
mentah-mentah si tugas kita gitu. Itu merupakan salah satu yang menurut aku kayak hal itulah yang banyak dan akan terjadi pada Gen Z zaman sekarang gitu. Pernah dengar gak sih kata-kata kalau misalnya tahun 2000 sekian manusia akan tergantikan oleh alat gitu? Iya. Nah, setelah itu kayak aku merasa bahwa itu tantangan paling besar ya, itu teknologi. Kalau teknologi menggantikan kita, itu buat apa kita ada di dunia ini? Orang kita yang ciptain teknologi. Iya. Makanya aku pernah mendengar sebuah kalimat bahwa kita akan hidup mendampingi teknologi dan didampingi teknologi, bukan digantikan dengan teknologi dan menggantikan teknologi menggantikan kita. Di situ aku merasa bahwa tantangan terbesar Gen Z adalah bagaimana cara kita berliterasi agar kita bisa berdampingan dengan teknologi gitu. Bukan kita nggak berliterasi sampai kita akhirnya digantikan. Makanya caranya adalah tantangan aku atau cara upaya aku untuk mengatasi tantangan itu adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa kita itu harus hidup berdampingan dengan teknologi dengan literasi, bukan hanya kita digantikan oleh teknologi. Oke deh, aku misalnya ngomong nih ke teman-teman di sini, oh kita harus meningkatkan literasi, berbaca buku, terus kita harus mengajak teman-teman. Tapi bohong kalau misalnya aku nyampe pulang ke rumah ngerjain tugas KPS dari si AI gitu. Makanya aku bilang nih wanti-wanti ke teman-teman semua bahwa kita bisa memulai semua upaya yang kita lakukan itu mulai dari diri sendiri dan jujur sama diri sendiri, bahwa saat kita jujur entah kenapa itu akan terproyeksikan dengan baik pula dan orang pun akan merasakan dampaknya gitu. Kalau misalnya aku bilang ke temen aku pakai AI, gini caranya, kamu bilang kayak gini-gini, coba cross check lagi di jurnalnya, terus masukin, ini udah benar. Nah, itu kan berdampingan dengan teknologi. Saat aku benar-benar menerapkannya, orang lain nanya, aku menjelaskannya, itu kan jadi berdampingan dengan teknologi dan literasi itu pun jalan gitu. Kalau misalnya aku nggak bilang begitu atau bahkan aku langsung kopes terus sama dosen ketahuan, itu kan jadinya kayak orang pun bakalan mikir, oh dia aja bisa kopas, oh dia aja kayak langsung nggak literasi, nggak berliterasi, langsung kopas dan nggak baca dulu. Ya aku juga kayak gitu aja gitu. Jadi menurut aku tantangannya adalah diri sendiri dan penerapannya. Mungkin balik lagi ke ketika kita bisa memberi contoh ke orang kayak gini gitu. Oke. Mungkin nih Kak, pertanyaan terakhir sebelum nanti ada jeda dulu. Nah, tadi kan berhubungan sama teknologi gitu ya, yang dimana sekarang tuh semua orang tuh serba nyari sesuatu tuh dari internet gitu. Nah, dan ngebuat orang tuh jadi lebih suka nonton video dan lihat gambar dibandingkan dengan membaca, baca teks terutamanya. Nah, gimana sih cara kakak membuat literasi itu menarik bagi remaja khususnya dan juga anak-anak di era digital sekarang? Karena kan mereka anak-anak yang zaman sekarang tuh udah terbiasa dengan gadget gitu dari kecil. Oke, kalau misalnya hal itu, aku ingin memvalidasi dulu bahwa emang kita ini, otak kita sangat mengingat gambar dan bentuk dibandingkan dengan kata ataupun perkataan gitu. Kalau misalnya kita lihat buku, terus ada gambarnya, pasti yang kita ingat gambarnya kan. Kalau bahkan kita kalau ngerangkum, aku di Saintek ngerangkum, misalnya materi fisiologi hewan air, ada tuh gambar ikannya, aku pasti bakal ikat gambarnya, arah-arah panahnya gitu, dibandingkan sama teksnya. Nah, gimana sih cara aku bikin kegiatan literasi menarik atau bahkan mungkin supaya orang tuh bisa ingat apa yang aku sampaikan? Aku tuh lebih ke kayak aku suka ngomong, aku suka bercerita, makanya aku bilang programku namanya Good Talks. Dan aku tadi baru menerapkannya di SMA 4 khususnya, dimana aku mendapatkan pendekatan secara interaktif dengan berbicara gitu. Karena literasi ini tak hanya membaca tapi juga mendengar. Dan aku merubah stigma masyarakat bahwa literasi membosankan dengan cara berbicara semenarik mungkin dengan teman-teman audiens, mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan kakak biasanya pasti suka baca dong. Nah, biasanya kalau misalnya kakak baca buku tuh suka sambil ngemil gak sih, atau ditemenin cemilan apa gitu? Kalau itu sebenarnya kayak semua orang bakalan ada masa dimana suka nyemil dan kayak sambil tiduran. Aku ini orang satu-satunya di rumah yang pakai kacamata, karena kebiasaan buruk aku tuh sejak kelas 4 atau kelas 5 SD itu baca buku sambil tengkurap di kasur. Itu kebiasaanku dulu. Cuman semakin kesini, semakin tahun ganti kacamata, makin tebal, makin tinggi sisi dan sebagainya, aku merasa bahwa ya ini udah jelek gitu, nggak bagus. Dan kebiasaannya aku ganti dengan ya membaca duduk, atau bahkan aku adalah tipikal orang yang Gen Z abis karena belajarnya subuh bangun tidur. Aku tuh orangnya dibilang males karena
orang-orang tuh ngerjain tugas, ngelogbook, ngelaprak itu kayak sebelum tidur. Jam 11 mereka masih begadang, aku udah tidur gitu. Karena aku bangun jam 3, bangun jam 4, dan di situ aku mulai mengerjakan tugas-tugas aku. Bahkan aku itu menyempatkan waktu berangkat setengah 8 tapi baca buku dulu karena aku sukanya bacanya pagi gitu. Dan di situ mungkin aku bisa menjelaskan ke teman-teman bahwa membaca itu sama seperti jam kita, karena setiap orang itu punya jam membosankannya sama punya jam produktifnya. Nah mungkin bisa dibalikan lagi ke teman masing-masing, mungkin gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kakak ngomong gitu, biasanya asin-asin atau yang manis-manis sih? Sebenarnya aku tipikal yang suka manis karena mungkin hormon juga ya, nggak tahu kenapa, karena aku ini tipikal orang yang hormonnya kurang stabil kalau kata dokter aku gitu ya. Aku pernah beberapa kali bertanya, dan aku menyukai makanan manis karena makanan manis ini bisa meningkatkan apa ya, mood aku gitu. Iya betul banget. Oke nih kak, kebetulan karena kakak suka yang manis-manis, sekarang di depan kita ini ada donat OMD nih teman-teman. Mungkin boleh kak dicoba dulu, kita coba dulu ya sebelum kita lanjut lagi. Oke, ini aku makan ya. Iya, oke. Jadi ini ada rasa apa ya? Kayak hazelnut gitu ya. Oke, ini red velvet. Iya, itu red velvet. Mungkin dicoba dulu kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan semuanya. Gimana kak? Enak nggak? Nah, Jadi guys, recommended banget sih. jadi donat OMD ini donat kekinian ya teman-teman. Bisa kalian coba nih buat temen kalian baca buku, baca novel, atau mungkin nonton gitu. Donatnya benar-benar super lembut dan juga enak. Banyak juga varian topping lainnya. Bisa kalian dapatkan di Sudirman Street Food, atau mungkin kalian juga bisa pesan via online di WhatsApp-nya donat OMD, atau mungkin cek aja di Instagram-nya donat.omd. Cocok guys buat baca. Menurutku karena aku tipikal orang yang harus sarapan dan kadang karena padatnya kuliah, makanan manis satu tuh udah cukup banget buat aku kenyang dan bikin aku energetik seharian gitu. Dan ini mungkin cocok buat teman-teman yang suka budi. Tuh, cocok guys, ini testimoninya langsung. Oke, nih kak, tadi kan kita habis nyemil-nyemil nih, nyicip-nyicip donat OMD. Biar kita refresh juga, sekarang mungkin biar lebih asik kita main game dulu. Jadi game ini tuh bakal kita mainin adalah namanya game itu game pilih yang mana. Jadi nanti ketika aku sebutin pilih A atau B, nanti kakak kalau misalnya pilih A kakak angkat nomor 1, kalau misalnya pilih B kakak angkat nomor 2. Oke, ini nomor 1. Tapi kakak harus jawab cepet ya. Oke. Dan juga selain itu kakak juga harus kasih alasan kenapa kakak milih yang pilihan tersebut. Oke, langsung jadi kita mulai ya. Oke, yang pertama, baca buku fiksi atau fisik atau e-book? Fisik. Kenapa? Karena aku tuh mumet kalau baca e-book, jadi aku kayak fisik. Oke. Yang kedua, pilih buku fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Karena aku sukanya saat improman. Oke. Ketiga, baca buku sampai selesai walaupun gak suka atau berhenti di tengah jalan? Berhenti di tengah jalan. Kenapa tuh? Karena ngapain maksain? Kalau gak suka ya juga ya. Kenapa? Kesananya juga pasti bakalan bosan gitu dan ya. bakalan gak kuat sih buat baca. Betul. Oke, selanjutnya, membaca buku satu dahulu atau membaca beberapa buku sekaligus? Aku membaca sekaligus. Sekaligus. Karena aku tipe orang yang penasaran kalau suka ya, dari cerita tadi suka. Karena terus kalau terus-terusan tuh kayak aku kadang lagi nyari sesuatu, ada di buku lain gitu. Oke. Selanjutnya, koleksi banyak buku tapi gak semua dibaca atau punya buku dikit tapi semua dibaca? Satu, karena kalau banyak buku lama-kelamaan dibaca. Oh, betul. Oke, selanjutnya, pinjam buku atau beli buku? Beli buku. Beli buku. Karena aku suka banget lihat buku banyak. Oh, suka. Healing aja. Oh, healingnya beda ya guys, seorang duta baca. Oke, selanjutnya, ketiduran waktu baca buku atau lupa makan karena asik baca buku? Ketiduran, karena aku suka kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya, pinjam buku ke teman tapi gak dibalikin atau teman minjem buku tapi dihilangin? Yang pertama aja deh, karena aku paling marah sih kalau temen aku minjem dan dibalikin aja tuh aku kadang suka nagih. Apalagi hilang ya? Iya. Oke, selanjutnya, baca buku di angkot atau baca buku di gua? Kayaknya di gua deh. Karena ini udah makin
Tapi aku belum pernah guys, jadi aku pilih dua aja, penasaran juga. Oke. Mungkin kalau misalnya kita baca di angkot juga kayaknya Sulit. susah ya, karena banyak distract-nya gitu. Ya, kalau di kereta mungkin Masih bisa kan? Iya. Oke, selanjutnya organisasi atau kuliah? Organisasi. Kenapa? Karena kalau organisasi, kuliah tuh pasti ke bawah sih menurut aku. Karena kalau kita organisasi, itu kita lihat kuliah. Oke. Kalau kuliah kita nggak bisa organisasi. Iya. Oke, seru banget ya kayak lucu juga nih ceritanya coba ke Kalisa. Udah seger lagi belum nih Kak? Segar. Oke. Nah, mungkin kita lanjut lagi, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, terus ya Kak, buat meningkatkan literasi di Indonesia tuh menurut Kakak apa sih langkah nyata yang perlu pemerintah lakuin buat ngedukung literasi? Karena kan tentunya peran pemerintah juga sangat penting gitu ya untuk meningkatkan angka literasi di Indonesia gitu. Oke. Ini sebelumnya mohon maaf ya, aku berbicara sejujur-jujurnya menurut aku, dan banyak yang belum aku tahu dan banyak yang belum aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Tapi yang aku rasakan adalah pemerintah banyak sekali menyediakan sarana dan fasilitas, tapi sayangnya nggak ada maintenance atau nggak ada pengawasan atas pemanfaatan fasilitas itu. Kadang mungkin banyak sekali masyarakat yang memberikan bantuan berupa alat, berupa sarana, prasarana, tapi sayangnya salah sasaran. Sayangnya alat itu, prasarana itu, bahkan buku itu mungkin jadi terbengkalai atau bahkan tidak dilaksanakan dan tidak digunakan dengan sebagaimana fungsinya karena kurangnya maintenance atau pengawasan yang baik. Nah, menurut aku harusnya peran masyarakat dan peran pemerintah itu adalah dengan mengadakan pendekatan yang merubah menjadi sebuah pengawasan atas apa yang telah diberikan sebelumnya. Karena menurutku kalau udah ada satu tapi pengawasannya benar-benar maksimal, itu bakal jadi banyak. Beda halnya sama banyak yang lama-lama jadi sedikit karena nggak ada pengawasan. Kan gitu aja. Oh, berarti memang sebenarnya mereka itu emang sudah menyediakan fasilitasnya, cuman mungkin kurang apa ya, dijaganya kali gitu. Iya betul, karena tadi seperti perpustakaan kelurahan atau perpustakaan kecamatan yang mungkin notabene nggak sebesar perpustakaan kota, itu fasilitasnya disediakan, tapi sayangnya tidak ada pengelola atau tidak ada pengawasan, jadi nggak dipakai dan mungkin jadi berdebu bukunya atau bahkan kayak tertutup rapat sampai pintunya kerayapkan gitu, kayak mungkin sayang banget. Yes, sangat disayangkan ya teman-teman ya. Oke nih Kak, terakhir lagi. Ini benar terakhir ya. Nah, karena sekarang yang kita tahu, kita tuh sudah berdampingan dengan namanya teknologi dan tentunya dengan media sosial juga. Pasti Kakak juga kan punya media sosial gitu ya. Nah, apakah media sosial itu lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap literasi? Oke, kalau menurut aku dampaknya positif. Kenapa? Karena walaupun banyak sekali dampak negatif yang berseliweran di sosial media, entah itu Instagram dan sebagainya, tapi di balik negatif itu ada positif yang akan timbul setelah negatif. Kenapa aku bilang begitu? Karena saat kita tahu nih ada berita, misalnya itu hoax ternyata, tapi dengan adanya literasi, itu akan menjadi sebuah pemicu munculnya literasi di kehidupan kita. Gak akan muncul adanya campaign baca terlebih dahulu sebelum share. Kalau nggak ada hoax, itulah menurutku. Jadi banyak sekali dampak negatif, tapi itu mendatangkan dampak positif dari sosial media. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak sosial media mah dampak negatif doang, kayak jelek-jelekin generasi sekarang, itu enggak. Karena dengan TikTok atau bahkan Instagram yang mungkin sekarang paling banyak dipakai, itu kita tahu literasi itu apa. Bahkan aku bisa belajar cara orang-orang di luar sana berliterasi, dan kita bisa berliterasi secara tidak langsung dengan membaca komentar untuk mencari tahu. Kita mencari untuk cerita yang lebih lanjut, kita mendengar, mengolah, dan bahkan kita memastikan kalau misalnya berita itu jangankan hoax ataupun ada beberapa yang salah ataupun tidak benar. Jadi kita berliterasi lagi dan lagi. Tapi apa sih pendapat Kakak tentang kayak orang-orang gitu, khususnya kayak pengguna media sosial di Instagram atau tentunya di TikTok nih yang banyak sekarang digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Kayak mereka tuh kadang tidak mengolah terlebih dahulu atau nggak nonton sampai akhir, kayak udah nggak nonton sampai akhir tapi udah main komen yang jelek gitu. Karena kan itu pasti berdampak juga pada orang yang si konten kreator itu gitu. Pendapat Kakak gimana sih tentang orang yang seperti itu? Kalau misalnya kepribadian orang, itu aku tidak bisa menyalahkan keadaan dia yang seperti itu, atau mungkin ada satu masa di mana aku juga asal menyimpulkan. Tapi harusnya sebagai orang yang literat itu tahu kita harus seperti apa setelah menyimpulkan, itu memastikan. Cuma pesan aku atau tanggapan aku kepada orang-orang yang berikut yang seperti itu adalah kayak, kalau aku bisa ngomong langsung,
ya please lah, kamu masih hidup loh, kenapa nggak diterusin gitu. Please lah, kamu masih hidup, kenapa nggak dicari tahu yang benernya gitu. Karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mencari tahu mana yang paling benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya gitu. Kalau misalnya emang aku menemukan kejadian itu di lingkungan sekitar aku pasti bakalan ngomong langsung, karena aku tipikal orang yang lugas gitu, yang ngomong apa adanya, kayak ayo baca dulu aja, karena kan kita masih hidup nih, kita masih bisa lihat sampai akhir, kita masih bisa baca, kita masih bisa cari tahu, kita proses dan sebagainya, kenapa enggak gitu, kayak gitu sih. Oke, itu tadi ya teman-teman. Mungkin Kak sebelum kita ke closing, mungkin Kakak boleh ngasih closing statement dulu atau pesan untuk penonton di rumah atau generasi Z gitu ya, dalam literasi itu. Sebenarnya aku juga bagian dari generasi yang butuh motivasi ya, karena mungkin banyak orang yang kadang nggak mengenal diri sendiri. Aku mungkin mau ngasih memberikan harapan ke teman-teman di luar sana untuk lebih mengenal diri sendiri, lebih berliterasi pada diri sendiri, sehingga kita bisa merasakan perubahan dari literasi itu. Karena dimulai dari diri sendiri itu akan membawa perubahan ke yang lebih besar. Kalau dari tagline New Talks itu dari lokal menuju perubahan nasional. Nah, menurut aku literasi itu dari diri sendiri ke orang sekitar bahkan ke nasional. Jadi jangan lupa untuk literasi diri sendiri. Kasarnya kalau kata orang-orang psikologis, jangan lupa introspeksi. Oke, teman-teman semua. Jadi itu tadi ya pesan dari Kakak Lisa. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk berliterasi. Oke, sebelum itu aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya Kak udah mau menyempatkan datang di podcast Insight Talk ini dan berbagi begitu banyak pengetahuan dan pengalaman Kakak. Nah, kita jadi belajar banyak nih tentang literasi dan betapa buku itu bisa menjadi jendela yang membuka berbagai kemungkinan baru dalam hidup kita. Nah, Sobat Insight, aku pengen mengingatkan untuk mulai membaca, mulai dengan satu buku aja, satu halaman, atau bahkan satu paragraf. Karena setiap langkah kecil itu bisa membawa perubahan yang sangat besar. Terakhir, aku juga mau mengutip nih sebuah kalimat dari George Martin, yaitu A reader lives 1,000 lives before he dies, but the man who never reads lives only one. Jadi mari kita hidupkan ribuan kehidupan melalui buku yang kita baca. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton podcast Insight Talk ini ya Sobat Insight. Semoga apa yang kita sampaikan dan juga Kakak Lisa sharing ke kalian semua yang nonton di rumah bisa bermanfaat, dan semoga kalian juga setelah menonton ini mau lebih banyak untuk berliterasi ya. Terima kasih sudah menonton podcast Insight Talk. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Your source for news and insightful talk.